Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Magelang, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen 20A. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Nugraini, NPM 2001010027, dan teman saya Nabila Aulia Putri 20010036. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai etika penulisan karya ilmiah yang sebelumnya sudah dibahas pada pertemuan yang lalu, dan di sini kami akan menyempurnakan atau menambahkan beberapa hal yang belum ada di materi sebelumnya. Baik, kita mulai dari pengertian karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah adalah laporan tulisan yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seorang atau tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Etika sendiri merupakan konsep nilai yang mengarah pada perilaku yang terkait dengan norma, moralitas, pranata, baik kemanusiaan maupun agama. Etika penulisan karya ilmiah merupakan seperangkat norma yang harus diperhatikan oleh penulis ketika menulis karya ilmiah yang berkaitan dengan perizinan, penggunaan sumber data, atau informasi yang akan ditulis dalam karya ilmiah. Di jajaran perguruan tinggi, para mahasiswa dilatih untuk menghasilkan karya ilmiah seperti pembuatan makalah dan juga skripsi. Etika penulisan karya ilmiah. 1. Kejujuran, di mana seorang penulis dituntut untuk mengungkapkan apa adanya secara baik agar tidak menyimpang dengan kaidah penulisan karya ilmiah. 2. Keabsahan, yaitu ketika seorang penulis mampu menguraikan konsep dan gagasannya secara baik untuk menjadi dasar urayanya. 3. Menjunjung hak cipta. Seorang penulis ketika mengutip pendapat orang lain harus dicantumkan sebagai bentuk penghargaan kepada pemilik ide tersebut. 4. Ketepatan. Penulis harus sesuai dan konsisten di setiap uraian yang ia tulis dalam karya ilmiahnya. Bentuk pelanggaran karya ilmiah. 1. Plagiat merupakan menduplikasi tulisan atau ide orang lain tanpa menyebutkan sumber dan tidak ada perubahan data. Faktor yang membuat seseorang melakukan plagiat adalah ingin mendapatkan pengakuan dari publik, ingin naik pangkat secara singkat, dan tidak dapat menulis karya ilmiah dengan baik. 2. Tidak teliti, yaitu terjadi ketika waktu dan informasi untuk menulis karya ilmiah kurang dan berdampak pada kekeliruan. Oke, kita sudah sampai di pembahasan cara untuk menghindari kesalahan dalam etika penulisan karya ilmiah dan kendala dalam menulis karya ilmiah. Yang pertama, cara untuk menghindari kesalahan dalam etika penulisan karya ilmiah adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber yang terpercaya. Ketika kita menulis sebuah karya ilmiah, pastikan kita harus memiliki ide ataupun bahan-bahan untuk mengembangkan suatu gagasan yang telah kita tentukan. Nah, di sini sangat penting sekali poinnya, karena dari sini kita bisa mendapatkan pengembangan sumber dari yang terpercaya, dan pastinya tidak akan membuat kita bingung ataupun pembaca juga bingung. Sebagai contoh, kita mengambil dari sebuah web dari universitas lain ataupun dari buku-buku yang memang materinya ada dalam buku tersebut. Tapi ingat, di sini juga harus menyantumkan dari mana sumber-sumber itu didapatkan. Jadi tidak ada kesalahan plagiat dalam suatu penulisan karya ilmiah. Yang kedua adalah percaya terhadap kemampuan diri sendiri. Dari sini, ketika kita percaya pada diri sendiri, kemampuan diri sendiri, maka suatu tulisan akan lebih bermakna dan pengembangan sebuah ide akan lebih terasa mudah dan pastinya sangat memuaskan seorang penulis. Yang ketiga, ada penulisan sesuai kerangka yang sudah dibuat sebelumnya untuk menyingkat waktu. Nah, ini adalah poin yang sangat penting juga, karena ketika
waktu yang sudah ditentukan itu semakin dekat, maka mau tidak mau apapun akan dilakukan. Maka dari itu, dalam menulis karya ilmiah sejak awal sudah dibentuk sebuah kerangka di mana kerangka tersebut bisa dikembangkan melalui sumber-sumber yang terpercaya. Jadi bukan hanya menyingkat waktu, tetapi juga bisa memperindah sebuah tulisan. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham mengenai cara untuk menghindari kesalahan dalam etika penulisan karya ilmiah? Kita lanjut ke kendala dalam menulis karya ilmiah. Juga ada 3. Yang pertama adalah kekurangan ide atau gagasan yang merupakan kunci pokok materi pembahasan dalam suatu tulisan karya ilmiah. Ini yang sering dihadapi oleh seorang penulis. Ketika suatu ide dan juga pembahasan materi, kekurangan sumber itu bisa mempengaruhi suatu tulisan karya ilmiah. Ketika sumber-sumber yang terpercaya sudah tidak bisa dikembangkan, maka tulisan itu akan stuck di situ. Maka dari itu, sejak awal sudah dipikirkan untuk pembuatan kerangka, jadi lebih tertata secara baik dan lebih indah. Dan kita juga dapat mudah untuk mencari materi-materi dari sumber-sumber yang terpercaya tadi. Yang kedua ada kurangnya waktu, karena menulis karya ilmiah membutuhkan waktu yang sangat panjang. Banyak sekali tahapan yang harus dilalui sebelum dan saat menulis karya ilmiah tersebut. Yang terakhir ada kurangnya motivasi. Motivasi sangat penting ketika sebuah ide dapat dikembangkan melalui motivasi yang bisa mempengaruhi sebuah tulisan karya ilmiah. Jadi ketika kita mendapatkan banyak sekali motivasi, maka di situ kita akan dapat mengembangkan banyak sekali ide yang akan kita paparkan dalam tulisan tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam etika penulisan karya ilmiah. 1. Melahirkan karya orisinal. Berarti ketika seorang penulis menulis sebuah karya ilmiah, itu sesuai dengan kemampuannya sendiri dan tidak plagiat karya orang lain. 2. Nyata dan dapat dimanfaatkan untuk orang lain. 3. Menulis secara cermat, teliti, dan tepat. 4. Dapat dipertanggungjawabkan tulisannya seperti kebenaran tulisan tersebut. 5. Memberikan manfaat bagi pembaca. 6. Ketersediaan hasil gagasan atau ide yang cukup. Dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan yaitu etika penulisan karya tulis ilmiah adalah norma atau standar aturan perilaku yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh penulis tentang baik dan buruknya cara penulisan ilmiah. Ada beberapa etika dalam penulisan karya ilmiah, yaitu kejujuran, keabsahan, menjunjung tinggi hak cipta, dan ketelitian. Selain itu, juga ada etika penulisan karya ilmiah, yaitu plagiat dan ketidaktelitian. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam pembahasan lanjutan etika penulisan karya ilmiah. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan semoga dapat menjadi referensi teman-teman dan dapat bermanfaat ilmunya bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.